Kasus tewasnya Andriana Yubelia Noven, pelajar SMK Baranang Siang, Kota Bogor tahun 2019 silam, masih belum terungkap. Pelaku pembunuhan yang terekam kamera CCTV masih belum tertangkap hingga saat ini. Ibu kandung Noven, Cornelia Lucia pun dibuat kebingungan atas kasus anaknya ini. Sebab sejak awal identitas pelaku sudah jelas, namun sampai saat ini tidak ada kelanjutan dari kasus kematian anaknya. Karena memang sebenarnya dari awal kasus ini sudah jelas siapa pelakunya, karena sudah banyak yang menyatakan bahwa pelakunya ya orang itu gitu kan. Namun sampai sekarang tidak ada penjelasannya, tidak ada proses lanjutnya gitu. Malah setahu kami sempat dihentikan kasus ini gitu. Orang tua dari Noven berharap kasus kematian anaknya 5 tahun lalu menjadi atensi Kapolri agar pelaku segera ditangkap. Pasalnya, sudah 3 kali ganti Kapolres dan 4 Kasat Reskrim, namun belum juga terungkap. Kasus pembunuhan Noven, pelajar SMK Baranang Siang, Kota Bogor, Jawa Barat 8 Januari 2019 lalu menghebohkan publik. Aksi pelaku yang terekam jelas kamera CCTV hingga saat ini masih misteri. Pelaku belum ditangkap, masih berkeliaran. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Andrian Yubelia Noven Cahaya atau Noven, pelajar SMK Bogor, tewas di sebuah gang sempit di Kota Bogor, Jawa Barat 5 tahun silam. Ya, hingga kini polisi belum menangkap maupun mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Lima tahun berlalu, kasus pembunuhan Andrian Yubelia Noven Cahaya atau Noven, siswi kelas menengah kejuruan SMK di Bogor, Jawa Barat, jalan di tempat. Sejak insiden penusukan yang dialami Noven 8 Januari 2019, polisi belum berhasil menangkap pelaku dan mengungkap kasusnya secara tuntas. Noven ditusuk orang tidak dikenal berjalan kaki usai mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolahnya. Saat itu, korban melewati gang kecil yang merupakan akses jalan tembusan ke indekosnya. Reporter TV One Eko Hadi melakukan penelusuran lokasi pembunuhan Noven yang terjadi di jalan yang sempit. Di belakang saya ini merupakan gang yang terbilang cukup sepi, apalagi di siang, sore atau malam hari. Bisa dilihat di belakang saya atau di jalan ini sangat minim sekali warga yang melintas, kemudian tidak ditemukannya lampu, hanya beberapa saja lampu penerangan. Baik, saya akan coba mengajak Anda untuk melihat seperti apa. Dan ini di sini kurang lebih posisi saat korban ditemukan ketika itu. Dan bisa Anda lihat juga di atas, ini hanya ada beberapa lampu penerangan dan sisanya tembok. Dan tentunya jalan ini pun cukup sempit. Hanya sekitar kurang lebih 3-4 meter luasnya. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih mendalami kasus pembunuhan yang terjadi 5 tahun lalu. Polisi sudah mengantongi barang bukti dan keterangan dari sejumlah saksi. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Ya,
Ya, lalu bagaimana perkembangan kasus pembunuhan terhadap pelajar SMK Noven yang terjadi 2019 silam di Bogor, Jawa Barat? Kita sudah tersambung dengan ayah kandung Noven, Yohanes Bosco Wijanarko. Selamat siang, Pak Yohanes. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Ya, Yohanes, selamat kami siang, turut Mbak. prihatin atas apa yang menimpa keluarga Bapak. Boleh diceritakan, Pak, kapan kemudian kasus ini ditutup oleh pihak kepolisian dan apa alasan dari mereka? Dari awal kejadian sebenarnya sih itu kasus itu kami udah merasakan bahwa ini ada sesuatu yang saya duga memang tidak beres gitu. Dengan adanya beberapa statement-statement gitu ya, yang saya alami ataupun yang saya temukan juga. Akhirnya sampai 5 tahun ini kasus ini kok semakin nggak jelas gitu perkembangannya, Pak. Kendala-kendalanya memang dari awal sampai saat ini memang polisi hanya mengatakan bahwa itu tidak jelasnya rekaman CCTV di situ, Pak. Tapi menurut saya sih apa yang sudah beredar di YouTube itu CCTV itu gambar itu sangat jelas merekam pelaku itu, Pak. Dan Baik. harusnya sih itu sudah cukup gitu untuk membuat untuk menjadi acuan ya di situ. Dan itu kan juga si saksi-saksi juga ada juga yang mengatakan bahwa si itu pelakunya gitu. Tapi kok sampai sudah 5 tahun ini ya juga terungkap atau begitu, Mbak. Baik, Pak Yohanes, di paket sebelumnya kan istri Anda mengatakan bahwa kasus ini kemudian ditutup. Nah, apa alasan dari pihak kepolisian? Dan tadi Anda juga sudah menyampaikan dari awal kasus ini ada yang tidak beres. Boleh dijelaskan apa mungkin hal-hal yang menurut Bapak tidak beres begitu? Ya sebenarnya sih nggak ada kejelasan, Mbak, ya itu nggak beresnya di mana gitu ya. Cuman banyak sekali kejanggalan gitu. Dan 3 tahun yang lalu itu sepertinya ditutup karena setiap kali kita menanyakan ke pihak kepolisian masalah perkembangan kasus anak saya, hanya dengan dijawab sedang diselidiki dan sedang didalami. Dan saat pemilihan pilpres juga yang tahun berapa itu, yang waktu pemilihan pilpres Bapak Jokowi itu sempat juga Bapak dari kepolisian juga menyatakan bahwa ini kasus sementara dihentikan gitu. Ini kan itu juga aneh juga gitu, Pak. Oke, kalau dari Pak Yohanes sendiri, apakah setelah melihat CCTV ya, ini kan wajah pelaku terlihat begitu Pak, apakah sudah memiliki dugaan mengenal mungkin sosok dari pelaku yang terekam kamera CCTV ini, Pak Yohanes? Iya, Mbak, saya punya dugaan itu. Dan ini circle-nya juga di lingkungan sekolahan, Mbak. Jadi nggak jauh dari situ sebenarnya pelakunya juga gitu. Karena saksi-saksi itu termasuk dari teman-teman Noven itu udah ada yang menyatakan bahwa si itu pelakunya itu. Tapi dari pihak kepolisian dia malah balik bertanya gitu. Loh, kok kamu kenal semua gitu? Berarti kamu bersekongkol ya gitu. Itu, Mbak. Jadi yang teman-temannya tuh jadi pada takut gitu untuk mengungkap kebenaran kasus ini gitu, Mbak. Oh, oke. Motifnya apa, Pak, menurut Bapak? Kalau menurut saya sih nggak jauh, Mbak. Itu kasus asmara itu, Mbak. Jadi karena mungkin dari salah satu atau pihak yang tidak respon rasa cintanya ke anak saya, dari situ mungkin pemicunya, Mbak. Oke, tapi apakah mungkin Pak Yohanes dan juga keluarga pernah mendengar begitu dari almarhum Noven mengenai cerita ada rekannya yang mungkin menyukai dirinya begitu, ataupun mengenal sosok ataupun pelaku yang terekam kamera CCTV ini, Pak Yohanes? Ya memang ada itu, Mbak. Jadi sahabatnya Noven itu kan pernah mengatakan kepada Noven, saya tuh suka sama kakak kelas katanya. Kemudian si kakak kelas ini ternyata
mendekati sahabat Noven ini hanya untuk memiliki nomor handphone dan juga bisa mendekati Noven itu, Mbak. Jadi karena dari situ Noven sudah tahu bahwa yang menyukai itu sahabatnya, jadi Noven itu mundur, Mbak. Oke. Jadi dugaan Bapak ini karena motif asmara ya Pak, dengan bukti-bukti yang ataupun cerita yang Bapak sampaikan tadi. Iya. Oke, lantas Pak Yohanes, atas dugaan yang dari pihak keluarga yakini begitu, apakah ini juga sudah disampaikan ke pihak kepolisian untuk kemudian mungkin bisa diproses lebih lanjut, Pak Yohanes? Kami sudah menyampaikan sejelas-jelasnya semua apa yang keterangan apa yang kami miliki gitu, Mbak, kepada pihak kepolisian. Tapi sepertinya tidak direspon kayaknya gitu. Oke. Jadi selalu ada Pak Yohanes, istilahnya ya sepertinya kayaknya menduga kayak ada penggiringan gitu, penggiringan opini gitu, Mbak. Jadi yang tadinya saya menduga si A, itu digiring opini kami itu ke yang si B atau si C, seperti itu, Mbak. Tapi kan CCTV-nya sebenarnya sudah cukup jelas ya Pak, menunjukkan wajah dari pelaku betul, dan Mbak. identitasnya sudah cukup jelas. Ya, betul sekali, Mbak. Itu seharusnya menjadi hal yang mudah ya, walaupun saya sendiri orang awam bukan aparat penegak hukum ya. Karena CCTV jelas merekam pelaku. Itu bukti-bukti jelas ya. Pisau barik masih menancap di dada kiri anak saya. Handphone, laptop masih ada di kantor polisi sampai saat ini ya. Dan saksi-saksi sudah ada yang menyatakan seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Ada yang menyatakan bahwa pelaku si itu gitu. Tapi sampai 5 tahun ini polisi kok nggak mengungkap kasus ini gitu. Begitu, Mbak. oke. Baik, Pak, mungkin terakhir singkat saja Pak Yohanes, apa yang akan dilakukan ke depannya oleh pihak keluarga mengingat 5 tahun belum juga bisa ditemukan bahkan ditangkap pelaku pembunuh dari almarhum Noven? Yang jelas kami orang tua sampai saat ini masih terus mencari keadilan buat anak saya, Mbak. Karena sampai saat ini kami merasa orang kecil yang istilahnya benar-benar kami merasakan di negeri ini ya, untuk mendapatkan keadilan itu sepertinya sulit sekali gitu. Jadi saya tetap ingin mencari keadilan untuk anak saya dan juga kepastian hukum ini harus ditegakkan. Karena apa? Karena anak saya ini harusnya mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya gitu. Dan mungkin harapan saya sih saat ini juga Bapak Kapolri bisa melihat siaran ini gitu. Jadi saya mohon atensi ke Bapak Kapolri supaya kasus ini biar cepat terungkap. Karena saya sudah menduga bahwa ini kasus ini penyidikannya tidak beres, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke. Baik. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Yohanes Bosko Wijanarko. Semoga kasus ini bisa terbuka ya Pak. Semoga pelaku yang sudah terpampang jelas di kamera CCTV, identitasnya ataupun ada pihak yang terlibat segera bisa ditangkap. Terima kasih, selamat siang, sehat selalu Pak Yohanes.